kelebihan Wali Songo. Tiru ini, tiru cara dakwahnya. Wali Songo itu tidak perlu namanya terkenal. Yang penting nama desanya terkenal. Wali Songo itu. Zaman saya kan pengen terkenal, selfie. Namanya disebut, Profesor Doktor, dan terkenal. Wali Songo buatan penting. Ayo, saya tanya, jawab ya. Nama aslinya Sunan Muria. Loh, kalau Singuru kan? Umar bin Said. Oh iya, itu tahu itu. Tapi bagi beliau gak penting. Yang penting Murianya terkenal. Nama aslinya Sunan Gresik. Alhamdulillah bro. Sunan Giri. Ainul Yakin. Paku. Sunan Bonang. Maktum Ibrahim. Sunan Derajat. Muhammad Qasim. Sunan Kalijogo. Sunan Kudus. Sunan Gunung Jati. Alhamdulillah. Ini NU tenan nih berarti. Wali Songo tidak mementingkan dirinya terkenal. Gak penting. Tapi bisa mengangkat nama harum desanya yang beliau ada di situ. Siapa orang gak tahu Kudus? Siapa orang gak tahu Demak? Gak ada orang gak tahu Gresik. Gak ada orang gak kenal Cirebon. Gak ada orang gak tahu mana? Lamongan. Daerah tersebut terangkat namanya oleh para ini menunjukkan betapa Wali Songo sangat peduli dengan daerahnya atau desanya. Hal itu diikuti oleh para kiai pesantren. Pesantren yang dibangun oleh kiai-kiai NU namanya nggak terkenal, nggak apa-apa. Ayo saya tanya, kalau ada yang bisa saya kasih 200.000 rupiah. Namanya pesantren Tebuireng. Ayo cepat. Gak ada yang tahu. Mbah Hasyim Asy'ari gak penting nama terkenal. Tebuireng terkenal. Paham betul? Sampai-sampai orang masyarakat Jombang. Kalau saya tanya dari mana Pak? Dari Jombang. Mana Jombangnya? Dekat Tebuireng. Baru masuk ngalor, ngetan, ngidul. Saking senangnya dengan Tebuireng. Masyarakatnya bangga. Gak ada. Mana Pak Jombang? Sebelah mana? Sampingnya Kapolsek. Gak ada itu. Dekat SMA gak ada. Dekat Tebuireng. Kalau ini gampang nih. Ini gampang. Namanya pesantren Tambak Beras. Itu gampang itu. Dan Anyar. Manmu Arif. Lirboyo. Peloso. Senori. Langitan. Gak penting pesantren terkenal. Yang penting desanya. Rembang Leteh. Raud Talibin. Gini. Sarang. Lasem. Tegarejo. Tegarejo apa? Gus Yusuf wonten niku. Tegarejo apa ya? Apik. Sampai ke Jawa Barat. Buntet. Kempek. Gedongan. Barante. Arjawinangun. Tanara. Cipasung. Krapyak. Gak ada yang terkenal. Namanya gak terkenal. Tapi desanya terkenal. Ini menunjukkan bahwa para masyayikh muassisil ma'ahid ini tidak mementingkan jasanya terkenal. Nama pesan terkenal. Yang penting tanah airnya terkenal. Ini berarti sangat-sangat cinta tanah air. Kalau bahasa sekarang sangat-sangat nasionalis. Paham betul? Nah, kita NU harus tetap menjaga semangat Wali Songo, semangat para ulama pesantren, yaitu semangat hubbul waton minal nasionalisme, bagian dari iman. Hubungan yang harmonis antara iman teologi dengan nasionalisme ideologi. Ini sebuah hubungan sangat menyatu.
satu tarikan nafas, satu langkah kaki, satu pukulan demi agama dan negara dan tanah air. Paham nggih? Cara dakwanya gimana? Itu Wali Songo ini. Cara dakwanya gimana? Nah, saya mau cerita Jawa Barat saja. Karena saya yakin banyak yang nggak tahu Jawa Barat. Jawa Barat dulu agamanya Buddha, bukan Hindu, bukan. Kalau Majapahit Hindu. Jawa Barat namanya apa? Pajajaran. Kerajaan Pajajaran, raja-raja yang punya gelar Siliwangi, macan. Bajunya namanya Antakusuma. Kalau dipakai, kalau malam-malam pakai baju itu kelihatannya macan. Itu terkenal baju Antakusuma. Aku yang duel. Tapi enggak pernah saya pakai, enggak. Bon. Suatu ketika tahun 1410. Tahun 1410. Ada pesantren pertama di Jawa Barat, pesantren Rengas Dengklok Kerawang. Kiainya dari Cina, namanya Syekh Hasanuddin. Ngajar Quran, suaranya enak. Bodoh karo Said Akil Munawar lah. Itu senior saya itu, lulusnya sebelum saya, baru saya. Sama-sama dengan Umil Qura, beliau jurusan fikih, kalau saya jurusan akidah filsafat. Syekh Qura terkenal, Syekh Qori pembaca Quran. Prabu Kuncaningrat Siliwangi mendengar ada agama baru, berangkat ke utara, kan Pajajaran daerah Bogor, berangkat ke utara dengan pasukan, saya bunuh itu penyebar agama baru. Pun sampai di Rengas Dengklok, muridnya Syekh Qura lagi maca Quran, suaranya enak, lagunya enak, bocahnya kutilang, kuning, tinggi, langsing. Angel boleh angel gitu. Sing suali ora kuning, ora tinggi, ora langsing. Akeh Pak. Ini rembang yo akeh potongannya. Tapi sing kutilang sing angel golekane. Nah, Prabu Siliwangi boson ndelok bocah wadon ayu maca Qur'ane enak, suarane enak. Jangankan mau membunuh, malah klepek-klepek. Langsung lamar. Untuk saya saja, murid kamu ini. Ini namanya Subang Larang. Bapaknya namanya Ki Gede Tapa dari Cirebon. Bukan dari Rembang, dari Cirebon. Ya silahkan, tapi kamu masuk Islam. Oke, gak apa-apa masuk Islam. Tapi ada mas kawinnya. Apa mas kawinnya? Lintang kerti, tasbih. Saya cari di pasar, saya cari. Gak ada di sini. Di mana? Di sana di Arab. Udah saya terbang ke sana. Kalau dia bisa terbang. Begitu keluar dari rumahnya Syekh Qura, hong. Biasanya mabur nih, bilang hong itu biasanya macet orang mabur. Pisan maneh hong, gagal. Pisan maneh hong, gak efektif, macet. Kata Syekh Qura, kalau mau terbang baca Bismillahirrahmanirrahim. Hongnya diwaca tapi bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hong terbang. Tidak lama datang bawa tas. Ini barangkali nggak benar, barangkali dongeng. Tapi yang nyata, yang paling benar, fakta yang benar adalah terjadi pernikahan antara Raja Siliwangi yang tadinya agama Buddha masuk Islam, menikahi Subang Larang penghafal Quran, hafidzatul Quran. Konon menurut riwayat, Prabu Siliwanginya ini Islamnya orang patek semangat. Tidak dakwah, gak mengajak-ngajak orang Islam, gak dakwah lah, gak semangat Islamnya. Bahkan ada yang bilang pura-pura Islamnya itu, ada yang bilang gitu. Tapi nanti punya anak yang akan menyebarkan Islam di seluruh Jawa Barat, menghilangkan kerajaan Pajajaran, namanya Syekh Rahmat alias Prabu Kian Santang alias Ki Gelantrang
alias Ki Setra. Paham murah ya? Ini nanti putranya akan mengislamkan seluruh Jawa Barat. Kerajaan Pajajaran hilang. Seluruh Jawa Barat Islam semua. Kecuali Patih Pucukumun dengan anak buahnya suku Baduy di Malimping Lebak. Sampai sekarang agamanya bukan Islam, namanya Karuhunan atau Sunda Wiwitan. Ya, agama kejawen lah kalau di Jawa Tengahnya. Sana namanya Sunda Wiwitan Karuhunan. Tapi enggak anti Islam. Sampai sekarang masih memegang tradisi yang sangat asli original. Itu di Malimping, Kecamatan Malimping, Lebak, Banten. Jawa Barat menjadi Islam semua. Bahkan lahir kerajaan-kerajaan Islam. Banten, Cirebon. Berkat Prabu Kian Santang atau Syekh Rahmatullah. Punya adik namanya Syekh Somadullah yang terkenal dengan Ki Kuwu Cirebon. Kuwu itu bupati lah. Punya adik perempuan namanya Rara Santang. Siapa? Atau dipanggil nama Islamnya Syarifah Mudaim. Dinikah oleh Habib namanya Habib Abdullah Ahmad Khan dari India. Lahirlah siapa? Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Jadi kan ini sejarah kan enggak garu ya, garu. Sejarah apa sih nguriku? Dengan sejarah melongo, diceramain yang Gus Baha melongo. Sing iso apa tuh sing iso iki? Mungkar nakir kok iso iki. Jadi dakwanya Wali Songo, padahal Syekh Kuro bukan Wali Songo ya. Dakwanya para aulia lah, para ulama. Tidak dengan sistem khilafah. Tidak dengan melegal formalkan sistem negara Islam. Tapi dengan pendekatan thaqafah, hadarah. Bahkan jelas persisnya, lebih persisnya lagi. Wabil khusus, masuknya Raja Siliwangi masuk Islam dengan Kutilang. Perempuan cantik. Makanya jadi perempuan yang cantik penting cantik itu. Kalau nggak cantik nggak menarik kan. Jadi dalane mlebune Islam Raja Siliwangi delok Subang Larang Bocah Wadon Ini cara dakwanya para ulama dulu. Ini cerita Majapahit, Sunan Kalijogo, jenengan uruk kabeh wis lah. Sunan Bonang bagaimana dakwahnya, Sunan Kalijogo bagaimana cara dakwahnya. Wong Jawa Tengah huruf kabeh iki. Yang tadi saya ceritakan Jawa Barat yang jenengan ketor ora patek roh iku. Semua Wali Songo dakwah Islamnya tidak menlegal formalkan agama Islam dengan sistem khilafah tidak, tapi pendekatan budaya, akhlak, moral, non politik. Paham betul? Politik secara umum mawon, bukan politik kekuasaan. Ini yang harus kita tiru, kita teruskan, kita perkuat oleh Nahdlatul. Tidak penting jadi menteri, tidak penting jadi pejabat. Yang penting sistem para wali berlanjut lestari ila yaumil qiyamah.